إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحبة عزني وعزنا الله وياكم جميعا. Setiap kita Allah Subhanahu wa taala fitrahkan untuk memiliki kepekaan dalam menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga hartanya, menjaga negerinya, dan yang terpenting adalah menjaga agamanya. Dalam konteks ini, sebagai pribadi seseorang, maka ketika seseorang dia ingin terselamat dari serangan-serangan luar, baik itu dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia, maka manusia melakukan penjagaan. Tidak sedikit seorang yang mungkin memiliki harta yang banyak, pintu rumahnya bukan satu, bahkan berlapis. Sebelum dia masuk ke pintu ada gerbang. Sebelum masuk ke gerbang dia ada penjaga kota dan seterusnya. Maka hal yang seperti ini pada keadaan-keadaan yang wajar, Islam memberikan toleransi. Namun secara mendasar, setiap kita ingin mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, baik dari hartanya, keluarganya, anaknya, ataupun negerinya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang dan rahmatnya, Allah memberikan sebuah konsep yang sangat praktis, konsep yang sangat mudah bagi orang-orang yang dimudahkan. Karena sesungguhnya dalam hal kebaikan tidak ada perkara yang mudah ketika Allah Subhanahu wa taala mempersulit, dan tidak ada perkara yang sulit ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Apa yang Allah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada keponakannya, ini Abdullah bin Abbas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjagamu. Bagaimana menjaga Allah? Karena nanti kita akan dapatkan bahwasanya tanpa diminta pun Allah Subhanahu wa taala menjaga. Menjaga Allah artinya menjaga hak-haknya. Hak Allah yang paling tinggi adalah Allah Subhanahu wa taala ditauhidkan dan tidak disyirikatkan.
Maka ketika seorang dia melakukan salah satu darinya, yakni salah satu daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sebenarnya telah menjadikan dia ingin agar terbebas dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Saat seorang dia mengikrarkan untuk melepaskan diri dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada satu kekuatan pun yang akan menjaga dirinya. Mungkin antum pernah membaca salah seorang perawi hadis, dan ini adalah guru dari semua penyusun kitab sunan. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Hakim, Imam Ibnu Hibban, seluruhnya berguru kepadanya. Beliau bernama Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id, Allah Subhanahu wa taala berikan usia sampai 98 tahun. Dan beliau sudah mulai mengajar hadis pada usia 30 tahun. Artinya lebih dari 70 tahun dia abdikan usianya dalam rangka untuk mengajarkan ilmu. Di usia 95 tahun, kalau sekarang mungkin dia main bola, main basket, ikut pencak silat bersama dengan murid-muridnya. Murid-muridnya, bahkan ada murid dari muridnya belajar lagi kepada Qutaibah bin Sa'id. Satu ketika muridnya bertanya, "Wahai Syekh, apa gerangan yang menyebabkan engkau sudah setua ini, usia senja, tapi sepertinya engkau seperti usia 40 tahunan atau usia 30 tahunan?" Apa dia mengatakan? "Aku gunakan usia mudaku untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga aku dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di usia tuaku." Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd pada ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah." Pada setiap manusia mu'aqibatun, secara bergiliran, secara bergantian, min baini yadayhi wa min khalfihi, yakni di hadapan, di depannya dan di belakangnya. Siapa itu? Malaikat yahfadunahu min amrillah, untuk menjaga atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dijelaskan oleh hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar." Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, malaikat-malaikat itu akan senantiasa bertukar antara malaikat malam dan malaikat siang. Malaikat malam dan malaikat siang. Wa yastami'una fi salati subhi wa salati al-'asr. Keduanya ini dia akan bertemu di antara salat subuh dan salat asar. Malaikat yang menjaga manusia di siang hari datang di waktu pagi. Saat datang di waktu pagi, didapati hamba ini sedang sholat. Malaikat yang akan pergi meninggalkan karena dia tugas malam, dia pun mendapati si hamba ternyata sedang sholat. Nanti malaikat siang, saat dia akan meninggalkan di waktu sore, didapati si hamba sedang dalam keadaan sholat. Begitu juga waktu, yakni malaikat malam yang datang di waktu sore itu, didapati saat datang sedang sholat, saat pergi sedang sholat. Maka kemudian kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Fayas'adu ilaihi alladhina tabu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bikum." Maka malaikat ini akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan kedua malaikat ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Artinya Allah bertanya bukan tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada malaikat yang ditanya. Maka kemudian
Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat yang tadi bertugas, malaikat siang yang dia datang di waktu sore dan malaikat pagi yang datang di waktu sore. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana keadaan hambaku saat engkau tinggalkan? Maka kemudian mereka mengatakan, "Atainahum wa hum yusallun." Malaikat pagi yang datang di waktu subuh, dia mengatakan, "Aku dapati dia saat aku baru datang, dia sedang sholat. Dan nanti ketika aku tinggalkan, dia sedang sholat juga." Maka dia mengatakan, "Wa taraknahum wa hum yusallun." Dan saat kami tinggalkan mereka, mereka pun dalam keadaan sholat. Dari hadis yang ringkas ini kita dapatkan faedah. Pertama, bahwa ini keutamaan secara spesifik tentang keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Walaupun di hadis lain ada sholat subuh dan sholat isya, tapi ini secara khusus keutamaan menjaga sholat subuh dan sholat asar, menunjukkan orang yang bisa menjaga di dua waktu ini akan dimudahkan untuk mengerjakan pada waktu-waktu yang lainnya. Yang kedua, bahwasanya dua sholat ini adalah dua sholat yang disaksikan oleh malaikat pagi dan malaikat petang, yang dia akan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang ini akan senantiasa terus dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain menegaskan, "Inna ma'akum man la yufariqakum illa indal khala' wa indal jima'." Sesungguhnya pada setiap kalian ada malaikat yang tidak pernah terpisah kecuali dua keadaan. Yakni ketika seorang sedang berada di khala, ketika sedang berada di toilet, dan ketika seorang itu sedang berjima. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini jaminan Allah Subhanahu wa taala menjaga kepada hambanya. Bahkan di ayat yang lain di surah At-Talaq, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihim raqibun wa atid." Tidak ada bagi seorang hamba yang terkeluar dari ucapannya kecuali di sana ada dua malaikat yang dekat dan selalu hadir untuk mencatat kebaikan dan mencatat keburukan. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengisahkan sebuah kisah yang sangat-sangat menarik. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga harta seorang karena dia menjaga Allah sampai 7 turunan. Di surat Al-Kahfi ini berkaitan dengan kisah Musa dengan Khadir. Ini pada kisah yang ketiga. Karena pada yang pertama dan yang kedua, di mana sebelumnya sudah ada perjanjian bahwasanya dia tidak boleh bertanya sampai aku menjelaskan, kata Khadir. Namun pada saat kejadian yang pertama Musa bertanya, masih ada 2 kesempatan. Pada kejadian kedua bertanya juga, tinggal 1 kesempatan. Inilah 1 kesempatan. Allah Subhanahu wa taala kisahkan, "Fantalaqa hatta idza ataya ahlal qaryatin istat'ama ahlaha fa'abau ayyudayifuhuma." Maka keduanya berjalan. Setelah pertanyaan keduanya dia berangkat. Tiba-tiba sampailah di sebuah kampung. Ternyata di kampung tersebut 2 nabi ini, yakni Musa dan Khadir, atau mengatakan orang soleh ini, meminta kepada penduduknya agar mereka menjamu. Ternyata mereka menolak untuk menjamu 2 tamu yang datang di kampung tersebut. Artinya kampung ini kampung yang jelek. Kenapa? Tidak menghormati tamu. Sampai tamunya minta pun nggak dikasih. Maka kemudian fawajata fiha jidaran yuridu ayyang qadda fa'aqamahu. Ternyata Khadir dia melihat ada bangunan yang temboknya sudah roboh. Tiba-tiba tembok yang bangunannya sudah roboh ditegakkan kembali. Maka Musa penasaran. Padahal dua kejadian sudah penasaran dan sudah bertanya. Ini kejadian yang ketiga. Apa pula perlunya? Tembok yang sudah roboh, tiang yang sudah roboh ditegakkan. Maka kemudian kejadian ini
kesempatan, Musa kemudian mengatakan, kata Musa, "Lau syi'ta lattakhadta alaihi ajra." Wahai Khadir, kalau engkau mau, ini kesempatan meminta upah kepada mereka atas usaha kamu menegakkan dinding atau tembok yang telah roboh. Maknanya apa? Karena diminta mereka tidak memberi, maka kamu telah bersusah payah menegakkan, coba minta kepada mereka. Maka Khadir tidak menjawab, tapi inilah yang menjadi pemisah antara Khadir dengan Musa. Di sini kemudian di ujungnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada poin yang ketiga, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtu kanzuma wa kana tahtahu kanzun lahuma. Kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, adapun dinding yang sebelumnya sudah jelaskan, adapun dinding yang tadi roboh adalah milik dua anak yatim yang ada di kota ini. Wa kana tahtahu kanzul lahum. Sementara di bawah tiang itu adalah ada harta benda yang banyak. Kalau sampai dibiarkan roboh, maka hartanya akan nampak dan akan diambil orang-orang kampung yang jahat. Maka ditegakkan supaya apa? Supaya anak yatim ini dia akan selamat dengan hartanya sehingga dia mendapatinya saat dia telah dewasa. Kenapa rupanya? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa kana abuhuma salihah. Karena kedua karena orang tua ini atau ayah ini, yakni bapak dari kedua anak yatim ini adalah anak yang saleh. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan bahwa yang dimaksudkan ayah ini bukan ayah kandung, tapi ayah ketujuh, artinya bapak ketujuh. Berarti menunjukkan sudah 7 keturunan harta itu tersimpan, terjaga. Kenapa? Karena orang tuanya adalah orang yang menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu penjagaan Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan bagi setiap orang. Sehingga kita butuh penjagaan dari subhat, penjagaan dari dosa, penjagaan dari menyia-nyiakan waktu. Berapa banyak hari ini orang yang menyia-nyiakan waktu. Bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala jaga, maka dia akan memilih waktunya digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Kenapa? Karena Allah menjaganya. Terjaga dari subhat. Berapa banyak kepintaran, kecerdasan orang justru menjadikan dia tergelincir. Namun banyak orang yang Allah Subhanahu wa taala mungkin dia kemampuan IQ-nya biasa, tapi terjaga dari subhat sehingga dia tidak kemudian lebih cenderung kepada subhat. Ini semuanya adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dan penjagaan itu Allah Subhanahu wa taala berikan saat kita menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah.